Selamat pagi Bu Windy. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Lengkap sekali ya. Iya, betul. Kira-kira Bu Vika ingin menemui saya, ada apa ya Bu? Ya, di sini saya mau berkonsultasi coaching tentang pembelajaran di kelas 5. Materinya itu tentang harmonisasi ekosistem mata pelajaran IPAS. Oh baik, Bu Vika ingin konsultasi coaching tentang pembelajaran mata pelajaran IPAS tentang harmonisasi ekosistem ya, di kelas 5. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Vika capai? Ya, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Oke, dari dua tujuan pembelajaran yang Bu Vika ingin capai, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Bu Vika capai? Ya, area tujuan pengembangannya yang pertama tentu keaktifan siswa, kemudian tanggung jawab, kemudian siswanya itu berperan aktif dalam kelompok, dan yang terakhir itu pembelajarannya akan menyenangkan. Oke, dengan pengembangan yang sudah Bu Vika sampaikan, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Vika persiapkan? Ya, sejauh ini saya sudah menyiapkan materinya. Saya buat PowerPoint. Di dalam PowerPoint-nya itu ada sebuah video. Jadi nanti dalam pembelajarannya tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi anak-anak bisa menyimak lewat video. Kemudian nanti anak-anak akan dibentuk kelompok. Dari kelompok tersebut, anak-anak disuruh membuat jaring-jaring makanan, kemudian juga tentang piramida ekologi. Oke, Bu Vika. Nah, di sini saya sebagai observer nantinya akan mendampingi Bu Vika dalam pembelajaran yang tentunya sudah Bu Vika persiapkan dari metode, media, dan strateginya. Terima kasih Bu Vika. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar. Saya terima kasih juga Bu Windy. Perhatikan, anak-anak kelas 5, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mencoba mengingat pembelajaran yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang apa ya? Cahaya. Cahaya itu mempunyai sifat-sifat. Di antaranya yang pertama, cahaya dapat diuraikan. Yang kedua, dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, merambat lurus. Yang kelima, menembus benda ini. Nah, itu adalah diantaranya sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah harmonisasi dalam ekosistem. Coba LKS-nya dibuka dulu.
membahas pembelajarannya lebih lanjut, Bu Guru akan memberitahu tujuan pembelajarannya kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Coba anak-anak perhatikan gambar sini. Ini ada gambar apa ya? Sawah. Ada gambar sawah. Kira-kira di sawah itu ada hewan apa saja sih? Keong. Ada apa? Keong. Ada keong. Terus ada apa? Belut. Boleh. Ada apa lagi? Ada belalang. Terus tikus, ular. Terus selain hewan-hewan, kira-kira di sawah ada apa lagi? Padi. Ada ikan, ada padi. Nah, kira-kira peran makhluk hidup yang ada di sawah itu mereka ngapain sih? Hewannya kalau di sawah hewannya lagi ngapain sih? Lagi? Ya, ada yang mencari makan. Nah, jadi di dalam sawah itu terdapat sebuah ekosistem. Nah, mereka itu mencari makan. Nah, makanya ada nama istilah memakan dan dimakan. Nah, kita masuki pokok pembahasan kita. Ya, jadi yang akan dibahas adalah yang pertama ada rantai makanan. Kemudian ada jaring-jaring makanan, aliran energi dan piramida ekologi. Nah, sebelum kita membahas materinya lebih jauh, mau nonton video apa tidak? Mau apa tidak? Nah, Guru akan putarkan sebuah video. Silakan perhatikan ya. Boleh dicatat hal-hal yang penting. Dalam sebuah proses makanan, dapat memperhitungkan sebagai produsen, konsumen, dan pemulai atau ekosistem. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, dan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan hidup yang berperan sebagai makanan organik atau yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen memiliki tiga dan konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu ini merupakan makhluk yang memperoleh energi langsung dari produsen, seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat satu. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat dua ini yaitu hewan karnivora.
itu rantai makanan, kenapa kok makhluk hidup memerlukan makan? Kira-kira kenapa? Kenapa makhluk hidup membutuhkan makan? Untuk apa sih? Coba kamu kalau tidak makan, kira-kira bagaimana? Lapar. Berarti kira-kira kalau makhluk hidup membutuhkan makan, berarti untuk bertahan hidup. Nah, di sini pengertian rantai makanan. Coba dapat dibacakan pengertian rantai makanan. peristiwa makan dan dimakan karena sesama makhluk hidup dapat urutan untuk Ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berarti ada yang makan, kemudian juga ada yang dimakan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh sebuah rantai makanan. Ya. Yang pertama adalah rumput. Rumput ini termasuk ke dalam produsen. Produsen itu adalah sebuah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian rumput dimakan oleh nah, di sini belalang itu termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Oke. Karena belalang di sini makan rumput, maka belalang termasuk golongan hewan yang memakan tumbuhan, namanya apa? Apa? Ya, konsumen tingkat 1 itu namanya hewan herbivora. Kemudian belalang dimakan oleh kodok. Kodok ini berarti termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Karena di sini kodok makan belalang, belalang kan termasuk hewan. Nah, berarti kodok ini termasuk ke dalam hewan karnivora. Kemudian kodoknya dimakan lagi sama ular. Nah, di sini ularnya termasuk konsumen tingkat berapa? 3. Termasuk hewan apa ular? Karnivora. Dan ular yang terakhir adalah dekomposer. Peran organisme dalam rantai makanan. Nah, ini tadi produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Biasanya yang termasuk ke dalam produsen itu ada rumput, padi, pepohonan. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Pengertian dari konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pemula, yaitu organisme terakhir dalam rantai makanan. Kemudian di dalam rantai makanan, kalau rantai makanan itu kan tadi cuma ada satu rangkaian. Nah, kemudian kalau yang makan rumput itu apa? Cuma belalang saja? Tidak. Apa yang makan padi itu hanya tikus saja? Tidak. Yang makan padi siapa saja? Boleh. Terus tikus. Terus ada lagi? Keong juga bisa makan padi. Nah, hewan-hewan tersebut jika digabung maka akan menjadi jaring-jaring makanan. Nah, pengertian dari jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan. Contohnya seperti ini. Padi tidak hanya dimakan oleh tikus, tapi padi juga dimakan oleh burung. Kemudian tikusnya itu tidak hanya dimakan oleh elang, tapi tikus juga bisa dimakan oleh musang. Kemudian burung dimakan oleh musang dimakan oleh elang. Nah, Bu Guru tanya, di sini yang berperan sebagai produsen yang mana? Padi. Siapa? Padi. Oke. Kemudian yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 siapa saja? Ada burung, ada tikus. Kemudian yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ada musang saja? Elang. Ya, burung elang juga bisa. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak adalah
Coba perhatikan gambar berikut ini. Sekarang tugasnya kalian buatlah rantai makanan yang terdapat pada gambar tersebut. Bebas. Rantai makanan. Boleh dari rumput, boleh dari pohon. Silakan. Boleh, misal dari rumput berarti ukurannya warna kurang rantai makanannya saja. Buat rantai makanan saja berarti satu. Iya, betul. Mati terus dimakan oleh mulai. Itu biar lebih lengkap ya. Jadi dari ekosistem yang digambar itu bisa rumput dimakan oleh kelinci. Kemudian kelincinya dimakan oleh serigala. Misal serigalanya nggak dimakan elang tapi dimakan sama beruang, itu juga tidak apa-apa ya. Jadi paham tentang rantai makanan? Tadi yang berperan sebagai produsen apa berarti? Dari gambar tersebut yang berperan sebagai produsen berarti rumput. Kemudian konsumen tingkat satunya kelinci. Konsumen tingkat duanya apa? Ya, ini serigala. Berarti konsumen puncak atau konsumen tingkat tiganya adalah boleh, ada beruang juga boleh. Dan yang terakhir adalah pengurang. Kita lanjutkan materinya yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Yang belakang kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan, coba kalian dibacakan. Apa itu transfer energi antar makhluk hidup? Perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui rantai makanan dalam suatu ekosistem. Oke, di dalam transfer energi itu ada namanya aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui rantai makanan dalam suatu ekosistem. Jadi semakin ke atas nanti itu energinya semakin kecil. Nah, contohnya transfer energi. Energi itu berawal dari cahaya matahari, ya. Kemudian cahaya mataharinya diperlukan oleh pohon buat apa? Cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan itu untuk apa? Untuk proses apa namanya? Iya, untuk bersubur. Untuk membuat makanan. Dalam istilah pembuatan makanan pohon itu istilahnya apa? Foto. Nah, dari fotosintesis itu tumbuhan menghasilkan makanan. Kemudian nanti tumbuhan itu dimakan oleh belalang. Kemudian belalangnya dimakan oleh terus ayamnya mungkin bisa jadi dimakan ular, ularnya dimakan elang, sampai elangnya meninggal nanti dimakan pengurai. Itu yang dinamakan oleh transfer energi. Jadi semakin ke atas nanti maka energinya itu semakin berkurang. Nah, di dalam transfer energi itu ada yang namanya piramida ekologi. Piramida ekologi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan piramida yang menunjukkan jumlah individu yang semakin berkurang seiring naiknya tingkat profit. Jadi semakin ke atas atau semakin menuju puncak itu jumlah individunya semakin berkurang. Contohnya kalau padinya 1000, kemudian padi dimakan tikus, maka tikusnya jumlahnya adalah 100. Terus tikusnya dimakan ular, jumlah ularnya menjadi 10. Kemudian ular dimakan elang, maka jumlah elangnya adalah 100.
Begitupun dengan piramida biomasa. Ada rumput. Sebagai produsen dengan berat kering 1000 kg, kemudian rumput itu dimakan oleh hewan herbivora itu sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Beratnya adalah 100 sampai ini. Kemudian herbivora itu dimakan oleh kutu atau konsumen sekunder. Kutu adalah karnivora dengan berat keringnya adalah 10 kg dan dekomposer berat keringnya adalah 1. Kemudian piramida yang terakhir adalah piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang digunakan untuk melihat jumlah total energi yang ada pada setiap tingkat tropik dan juga melihat hilangnya energi yang ada di antara tingkat tropik. Jadi semakin ke atas sama, jumlahnya semakin berkurang. Nah, di sini Bu Guru akan membuat kalian menjadi kelompok. Jadi kelompoknya seperti ini aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok perwakilan satu anak boleh maju ke depan. Bebas siapa saja. Mengambil undian. Ayo nanti yang majunya Mary dapatnya yang besar. Nah, sini dulu dapat dulu. Coba punya dapat apa dapat? Novel Garing-garing makanan. terus Aisyah. Oke, yang dapat piramida ada 2 anak dan yang dapat jaring-jaring makanan ada satu kelompok bukan anak yang A. Nah, di sini Bu Guru punya ada beberapa gambar. Ya, untuk yang piramida berarti kami boleh membuat piramida jumlah, boleh membuat piramida biomasa ataupun piramida energi dengan hewan-hewan ini. Ya. Jadi nanti hewan-hewannya silakan digunting. Nanti rumput letaknya di mana, siapa yang memakan rumput, terus hewan berikutnya apa, yang paling atas apa. Kemudian rumput energinya berapa sampai ke paling puncak. Paham yang piramida? Piramida. Kemudian yang jaring-jaring makanan, kamu membuat jaring-jaring seperti yang tadi ada di contoh. Misal ada rumput yang makan rumput siapa saja, nanti digunting terus ditempel di sini. Nah, di sini Bu Guru sudah menyediakan spidol. Ya, nanti dikasih garis. Setelah itu nanti perwakilan tiap satu kelompok satu anak maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi mati? Silakan alat dan bahannya.
rasa ini pagi mau yang makan pagi siapa? Pagi itu pagi ini nanti pagi makan tikus besar. Kita ini boleh di sini karena kita harus ke sini. Terus selain dimakan tikus pagi dimakan apa lagi? Burung, ular kan hewannya macam-macam. Ular, belalang boleh di sini. Lagi-lagi kayak makan ini apa? Makanya digosek terus dengan gigitnya ayam ini ayam dengan ayam dimakan sama apa? Kan bikinnya itu singgung maksudnya Sudah selesai? Sudah. Oke, berarti sekarang sesinya tinggal presentasi ya. Jadi nanti perwakilan satu kelompok satu anak maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Kita mulai dari kelompok satu ya. Ya, silakan perwakilan dari kelompok satu. Memperkenalkan dirinya dulu. Jangan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Perkenalkan saya akan mempresentasikan hasil itu apa yang dibuat kelompok satu buat apa itu? Namanya apa itu? Jari-jari makanan, rantai makanan atau piramida itu namanya apa? Tadi itu bagiannya apa? Apa kelompok satu bagian apa? Ya, jaring-jari makanan. Teman-teman perhatikan ini hasil kerjanya kelompok satu dipegang. Oke. Jaring-jaring makanan yang pertama dari bawah itu ada apa namanya? Padinya terus makan lalang, terus makan ular, terus makan tikus. Terus dari belalang dulu, belalang dimakan apa selanjutnya? Ayam, terus ular dimakan ayam, terus tikusnya dimakan siapa? Gagak. Tikusnya dimakan ular. Terus berikutnya ular dimakan terus serigala. Serigalanya ularnya dimakan apa lagi selain serigala? Terus ini ayamnya nggak ada yang makan. Yang makan ayam siapa? Ular. Boleh ayam dimakan ular. Terus burung elang sama serigalanya mati dimakan oleh ular. Jadi itu hasil kerja kelompok satu. Berikan tepuk tangan dulu. Dan satu dulu. Sekian. Presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari kelompok 2. Ya, dua. Karena ini piramida, dulu minta 2 saja. Boleh. Dari sini boleh silakan. Dari yang ini yang depan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
mengasumsikan hasil. kerja kelompoknya. Ya. Ini yang dibuat apa namanya? Piramida. Oke, perhatikan ini hasil kerja kelompok 2. Dari piramida ini yang pertama ada apa, dan Kelompok dimakan ular, ular dimakan ayam dimakan burung, satu mati terus dimakan oleh. mulai. Oke, kemudian ini penjelasannya. Di sini rumput itu berperan sebagai apa? Dan rumputnya berperan sebagai apa ini? Oke, rumputnya berperan sebagai produsen. Terus berikutnya ada apa ini? Ulatnya itu sebagai apa? Terus berikutnya sebagai berikutnya terakhir pengurainya itu apa? Ini apa ini? Oke, jamurnya sebagai pengurai. Demikian presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak dijawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dulu. Dari kelompok 3 Akan mempresentasikan hasil hasil dari ya. Oke, apa saja dari sini coba ada apa saja ini? Rumput. Rumputnya diapakan? Dimakan sama siapa? Nah, terus oke. Kemudian di sini ada namanya piramida biomasa. Rumputnya itu bulan keringnya adalah. Nah, terus berikutnya terus terakhir. Oke. Demikian presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Pak. Jadi itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah bagus, semuanya sudah bekerja. Hanya saja ketika ada teman yang melakukan presentasi, teman-teman yang lain jangan membaru ya, jangan ditertawakan. Jadi nanti untuk kesempatan berikutnya gantian. Yang sudah presentasi besok tinggal yang perempuan-perempuan. Jadi semuanya tidak perlu takut, kan udah dicontohkan. Jadi nanti ketika presentasi kamu lakukan dulu, kamu jelaskan hasil kerjanya. Ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Iya, itu yang sudah kita pelajari ada rantai makanan, cari-cari makanan, aliran energi dan piramida ekosistem. Nah, untuk PR-nya di rumah, silakan kalian gambarlah sebuah rantai makanan yang ada di sekitar lingkungan bebas. Boleh yang dari sawah, boleh yang ada dari pepohonan, yang penting ada di lingkungan sekitar. Kemudian buatlah gambar yang menarik. Iya, betul. Paham PR-nya? Nah, terakhir sudah selesai. Alhamdulillah, gambarnya ya digambar. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Iya. Gua apa wajib
kita berdoa. Silakan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya Mendran. Hafal. Tadi saya sudah mengamati jalan pelaksanaan pembelajaran dari kita. Terus tadi area pengembangannya apa saja ya Bu? Area pengembangannya itu keaktifan siswa, kemudian ada tanggung jawab, kemudian siswa itu mampu bekerja sama dalam kelompok, kemudian juga diskusi bersama. Ya, tadi saya melihat sudah cukup bagus dari diskusi kelompok, kami juga sudah cukup aktif, terus dari tanggung jawabnya masing-masing juga sudah punya tanggung jawab yang luar biasa, terus dari serangkaian kegiatan pembelajaran, nah, apa yang sekarang kita rasakan? Yang saya rasakan tentunya pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa langkah-langkah yang sudah saya persiapkan dulu belajar. Kemudian di dalam pembelajaran tentunya terdapat kelebihan juga kekurangan. Contohnya ya awalnya mungkin karena diobservasi ada rasa grogi, tapi karena sudah biasa melakukannya ya alhamdulillah pembelajarannya dapat berjalan lancar. Nah, menurut Bufika, kelebihan dalam pembelajaran Bufika itu apa? Ya, kelebihannya karena saya menggunakan pembelajaran yang pertama menggunakan media PowerPoint, kemudian saya juga menggunakan alat peraga dan hasil dari produknya itu berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah piramida ekologi dan ada jaring-jaring makanan. Ya, kalau kelemahannya? Kelemahannya tentu dalam estimasi waktu ya, karena berkelompok, karena kita membuat produk jadi ada anak yang mungkin kelompok yang ini agak lama, yang ini sudah cepat, jadi kayak manajemen waktunya gitu. Itu menjadi sebuah tantangan sendiri bagi kita. Menurut Bufika, dari level 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bufika itu dalam level berapa sih? Ya, kalau dibilang levelnya bisa dikatakan antara 7,8 sampai 8 lah. Oke, berarti kan kedepannya Bufika pasti punya impian untuk mencapai mungkin dari 9 atau mungkin mencapai kesempurnaan 10. Nah, kira-kira apa target apa yang selanjutnya akan Bufika laksanakan agar bisa mencapai dari target level yang 9 atau 10 itu? Ya, yang jelas saya akan memperbaiki pembelajarannya. Kemudian penggunaan metode pembelajarannya juga diusahakan lebih bervariasi, dan metode pembelajaran dan strateginya diusahakan itu bisa bervariasi sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan siswa tentunya. Oke, kira-kira kapan? Kalau bisa secepatnya besok atau mungkin atau bisa dimulai minggu depan. Oke, apakah harus mata pelajaran yang seperti kita laksanakan IPA saja atau untuk mata pelajaran lain? Oh ya, tentu tidak.
Ya karena saya sebagai guru kelas, otomatis kan semua mata pelajaran kecuali agama dan penjaskas, berarti kan mata pelajaran yang saya ampuh, terutama itu yang perlu saya kembangkan. Oke, sudah sangat luar biasa sekali ya Bu Vika. Semoga kedepannya saya bisa mendampingi Bu Vika lagi, bisa melihat sebagai kayak apa, gimana kedepannya tuh mau bagaimana, strateginya itu gimana, nanti kita lihat ya. Apakah bisa mencapai level 10? Saya harap sih bisa mencapai level 10.